keresahan-keresahan masyarakat. Banyak keluhan masyarakat. Itu renovasi jembatan, Pak. Maka saya memberikan masukan bahwa sebaiknya itu ditutup total. Kalau pekerjaan seperti ini harusnya ada andalalinnya. Tolong dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak pembangunan ini. Sampai sekarang sosialisasinya tidak dilaksanakan. Pada saat haul guru kumpul, jembatan itu tidak selesai. Kemacetan yang fatal berhari-hari. Bang Adi Royan. Siap. Ya. Kita bersalaman dulu, Bang. Wah. Selamat Selamat datang di studio kita, Pak. Ulun sebelumnya terima kasih banyak Pian luangkan waktu ke sini. Ini ada kita nih sebenarnya bikin video yang podcast ya santai aja sih sebenarnya nih, Bang. Tapi memang kali ini mungkin ada sedikit keresahan-keresahan masyarakat yang kita tanyakan nih, Bang nih. Yang lagi galau masyarakat. Nah, itu dulu. Tapi sebelum itu siapa sih Bang Adi Royan? Ya biar kenal semua. Jadi si Dini di Dinas Perhubungan ya, Bang ya. Dan posisi sekarang sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan. That's it. Ini pas mana Bang kayaknya, Bang. Langsung Pin udah lawas di dinas, Bang? Masuk Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sejak tahun 2023. Oke, 2023 waktu itu masih sebagai kepala UPT perparkiran. Jadi yang ngurusi parkir se-Kota Banjarbaru itu saya dulu. Kemudian alhamdulillah di awal tahun 2024 saya dipromosikan menjadi kepala bidang lalu lintas jalan sampai sekarang. Jadi kurang lebih 1,5 tahun lah sudah di jabatan sekarang. Oke. Menarik parkiran dulu nih, Bang. Kita bahas parkiran dulu nih. Karena Pian sebelumnya jabat sebagai kepala nih parkiran nih kan. Di Banjarbaru ini kan lagi banyak banget kafe-kafe. Ya, kafe. Ada tuh yang sampai parkiran makan setengah jalan tuh. Itu tuh kayak apa tuh, Bang, secara aturannya tuh, Bang? Ya memang di Banjarbaru ini ada dua tipe parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Yang pertama adalah parkir di tepi jalan umum. Tepi jalan umum. Contoh yang paling nyaman dipandang itu adalah seputaran lapangan Murjani. Nah itu tepi jalan umum tuh. Oh, parkir PG itu tepi jalan umum. Nah, itu tepi jalan umum istilahnya. Kalau dalam istilah di kita tuh tepi jalan umum. Nah, itu contoh di seputaran lapangan Murjani. Ada juga yang kategori yang kedua itu tempat khusus parkir. Tempat khusus parkir. Contoh misalkan salah satu Kimol yang ada di Banjarbaru yang batas kota. Nah, itu parkirnya di tempat khusus parkir, bukan tepi jalan umum tapi. Ampun Kimol itu khusus itu. Ampun Kimol itu khusus, mereka ngelola sendiri tapi. Jadi sederhananya saja kalau parkir di tepi jalan umum itu sifatnya retribusi. Artinya berapapun hasil tarikan retribusi hari itu disetor ke negara. Nah, itu retribusi sistemnya. Tapi kalau tempat khusus parkir sifatnya pajak. Jadi pajak itu dihitung. Misalkan tadi Pian nyebut Kimol, lu nggak berani nyebut sebetulnya. Takutnya kan ini harus Kimol harus bayar. Iya. Promosi kita lah. Iya. Nah itu dia dihitung tuh penghasilan hari ini berapa. Misalkan parkir mereka dapat satu hari ini misalkan 10 juta misalkan. Nah itu dihitung pajaknya oleh BPPRD, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Nah mekanismenya pun berbeda. Kalau pajak berarti setornya ke BPPRD, kalau retribusi melalui bendahara di kita di Dinas Perhubungan. Mekanismenya berbeda. Persennya Bang berapa tuh Pak parkir? Kalau persentasinya karena perkembangan waktu nih ulun kadang tahu persis update-nya. Cuman keistimewaannya kalau tempat khusus parkir seperti Kimol itu mereka boleh menentukan biaya parkir sendiri berdasarkan kesepakatan dengan BPRD. Makanya bayar parkir di Kimol relatif tinggi kan. Bayar parkirnya mungkin ya sekitar 3.000 atau 4.000 masuk. Sama contohnya kayak di bandara. Kalau bandara pertama masuk kita 18.000 atau berapa sekarang saya lupa. Itu kan. Nah, kalau retribusi itu ada ketentuannya. Jadi kalau roda 2 itu
2.000, roda 3, 3.000, nanti ada lagi untuk kategori-kategori lainnya. Ada lu melihat kadang pelang parkirnya, 2.000 aja. Ya. Ada di toko Simpang Petuh. Ya. Kendaraan 2.000, mobil 3.000 itu tuh diatur dinas kita tuh, punya perda. Perda mengatur tentang pelayanan perparkiran. Terus yang 2.000 itu tadi kewajiban bayar ke dinasnya berapa tuh, Pak? Kalau retribusi apalagi tempat yang menjadi kewenangan penuh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, itu semuanya disetorkan. Nah, semua contoh seperti saya bilang di Murjani, itu berapapun penghasilan hari itu disetorkan. Jadi petugas parkirnya itu adalah petugas yang di bawah Disub langsung. Jadi itu karyawan-karyawan Disub tuh. Ya kan, karyawan. Jadi tidak bekerja sama lah dengan orang lain, tapi itu murni personil langsung dari Disub. Harusnya kayak itu. Itu kalau di Murjani ya. Di titik-titik lain memang ada yang sifatnya bekerja sama dengan orang lain, dengan kita sebutnya yang nyamannya pihak ketiga lah. Nah itu nanti ada dihitung satuan ruang parkirnya, lalu ada semacam negosiasi. Nah, nanti dia kemampuannya berapa nih, ini lalu di-store ke negara. Kalau termasuk ruko pinggir jalan nih Pak, ruko itu ada parkir loh mukanya. Itu kategorinya kalau ruko-ruko nih seperti ini nih. Nih, ini kan masuknya tempat khusus parkir. Dia store ke BPPRD, bukan ke kita, bukan. Kalau pokoknya yang ada halaman aja itu punya BPPRD. Punya kewenangannya di sana. Macam mall tadi tuh. Macam mall, bandara, terus apa lagi ya? Tempat-tempat wisata misalkan di sana itu kategorinya. Tapi kalau pinggir jalan nih, terus tuh sampai ke jalan sebagian. Nah, itu tuh kayak apa tuh? Ya memang permasalahan sementara kan di situ, apalagi menjamurnya di Banjarbaru ini sekarang menjamurnya tempat-tempat nongkrong, kafe-kafe gitu kan. Memang di awal-awal buka sih booming dia. Nah, sampai meluber ke sana kemari kan. Nah, memang itu seperti kami terus melakukan pengawasan dan pendekatan sebetulnya agar tidak mengganggu saja. Yang penting aman, tidak mengganggu. Tapi diusahakan semaksimal mungkin parkirnya tetap rapi, memperhatikan faktor keselamatan. Itu maksudnya ada masuk ke Disub gitu loh, Pak. Pengawasannya di kita. Ada UPT perparkiran namanya gitu, pengelolaan perparkiran UPP. Beda ketika kita ada acara nih sebuah kafe malah. Kita lapor ke Disub dan Disub menjagakan. Nah, itu beda cerita lah. Beda cerita. Itu kan permohonan bantuan personil biasanya. Nah, itu kan hanya untuk insidentil saja, dan memang kita salah satu bentuk pelayanan ke masyarakat, biasanya kita diminta bantuan tidak hanya kegiatan-kegiatan kafe atau apa, bahkan seremonial lain, kita kalau ada permintaan personil kita bantu. Cuma-cuma tuh Pak. Ya tergantung artinya kita gini, kalau namanya yang penting kita melayani. Nanti orang kalau ngasih minum itu urusan belakangan. Tapi secara aturan itu memang ini apa tugas salah satu bentuk pelayanan. Salah satu bentuk pelayanan kita apabila masyarakat contoh ada kawinan segala macam, apalagi yang kawinannya sedikit menutup badan jalan, biasanya mereka minta bantuan pengamanan ke kita. Tapi adalah ini Pak, kalau seandainya memang kafe itu tuh kalau ada tempat parkir nih, itu tuh harus memakan jalan itu tuh, nah itu tuh kayak apa tuh? Iya, makanya kan ada mekanisme parkir tepi jalan umum namanya. Nah, mereka boleh memakai itu jalan umum itu untuk tempat parkir, boleh. Ada mekanismenya. Ada perizinannya. Setor ke Disub gitu. Nanti bukan Disub sebetulnya, nanti sebetulnya jatuhnya setor ke Disub, kemudian bendahara kita melakukan setoran ke kas daerah. Bukan setor ke Disub dalam analoginya buat kita, enggak. Nanti disetor ke bendahara penerima, nanti bendahara penerima akan setor ke kas daerah. Atas dasar yang misalkan 2.000 tadi. Ya udah 2.000 nih. 2.000. Hari ini 1 juta dapat, ya udah 1 juta kasih dulu. Kasih ke bendahara dulu.
tapi sekali lagi itu apabila parkirnya menjadi kewenangan Dinas Perhubungan yang full 100%, maka retribusinya full. Tapi kalau misalkan kerjasama dengan pihak ketiga, maka retribusinya akan disesuaikan. Oke. Siap. Jadi balik ke sekarang Pian duduk di lalu lintas. Nah gitu nih. Jadi Pak, lalu lintas ini yang menjadi grand why-nya adalah, waduh berat ya Pak. Itu renovasi jembatan Pak. Ya, renovasi jembatan. Yang lagi apa ya? Hangat banar nih. Hangat. Iya. Hangat kuku ya. Hangat kuku. Ulun pikir ini sudah lumayan lawas, sebulan lebih loh Pak. Ya. Ini masih menjadi polemik di masyarakat. Jalan ditutup, warung udah tutup, kayak apa? Karena ini. Nah gitu tuh Pak. Kayak apa tuh Pak? Jadi gini, sebelum masuk ke situ, Ulun akan bercerita dulu nih. Bercerita dulu bagaimana Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sudah mulai terlibat dari sejak persiapan pekerjaan. Jadi kami beberapa waktu yang lalu diundang ke rapat forum lalu lintas angkutan jalan tingkat provinsi Kalimantan Selatan untuk membahas pekerjaan ini. Nah, di situ ada dua hal yang bisa kita tarik. Yang pertama adalah terkait proses pekerjaan, yang kedua terkait dengan dokumen, kesiapan dokumen. Nah, seyogianya biasanya dalam kegiatan itu, apalagi jembatan ini, seharusnya mereka mempunyai dokumen andalalin namanya. Nah ini mungkin Pian belum tahu nih andalalin. Andalalin itu analisis dampak lalu lintas namanya. Jadi kalau pekerjaan seperti ini harusnya ada andalalinnya. Mereka harus punya dokumen. Nah si kontraktornya si kontraktor itu, di mana dokumen itu fungsinya adalah mereka merencanakan bagaimana proyek itu berlangsung dan bagaimana rekayasa lalu lintas akan direncanakan. Wah, itu sampai ke situ tuh. Nah, tapi pada saat rapat pertama di Banjarmasin itu mereka belum bisa menyajikan. Nah, kemudian dengan proses berlanjut, kami dari Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru menyelenggarakan rapat forum lalu lintas tingkat Kota Banjarbaru. Kemudian pihak ketiga, kontraktor juga kami undang nih. Sampai di mana nih progres persiapan? Ini kita belum berbicara pekerjaan ya. Persiapannya gimana nih? Nah, ternyata mereka belum siap 100%. Lalu kami memberikan input kepada mereka. Pertama, coba dokumennya disiapkan seperti yang saya utarakan tadi, dokumen andalalin disiapkan. Yang kedua, tolong dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak pembangunan ini. Nah, alhamdulillah sampai sekarang sosialisasinya tidak dilaksanakan. Oke lah, itu kita lalukan saja. Nah, pada rapat pertama kemarin memang ada dua opsi terkait proses pembangunan. Apakah akan dilakukan per fase setiap jalur? Artinya gini, jalur Banjarmasin ke Banjarbaru dikerjakan separuh ruas, dan Banjarmasin dilakukan separuh ruas dulu. Atau pilihan keduanya ditutup total. Konsekuensinya adalah kalau dilakukan per fase yang separuh tadi, mereka akan selesai hingga 30 Desember baru selesai. 30 Desember. Kalau dilaksanakan penutupan total, mereka berjanji selesai di bulan November. Kita catat dulu. Nah, itu dulu catatannya. Sebulan lebih cepat. Sebulan lebih cepat. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru menyarankan tutup total. Kenapa menyarankan tutup total? Karena secara kalender, insya Allah tanggal 28 Desember kita akan menyelenggarakan haul guru sekumpul lagi. Ya kan? Nah, kalau selesainya tanggal 30 Desember, maka saya takut proyeknya tidak selesai, maka kegiatan haul akan terhambat. Itu kan? Nah, kuncinya dulu di situ.
Oke, kemudian disepakati nih. Disepakati, akhirnya tutup total. Dengan kesepakatan warga kontraktor menyiapkan rambu-rambu peringatan, pengalihan arus dan sebagainya. Kemudian menyiapkan perencanaan. Nah, ini masuk nih tahap perencanaan mau ending nih. Mau eksekusi nih. Nah, kami merencanakan arus rekayasanya yang dari Banjarmasin menuju Hulu Sungai itu ada 3 ruas jalur alternatif. Yang pertama lewat Jalan Bandara Baru, kemudian Bina Putra, kemudian Sapta Marga. Ketiganya ini connect ke Jalan Bandara Baru, kemudian masuk Jalan Karanganyar, direncanakan keluar Jalan Karet. Jalan Kebun Karet yang notok pom bensin Loktabat. Nah itu baru teko kiri, arah ke Banjarbaru lagi. Itu yang dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Kalau yang dari Banjarbaru, rekayasanya adalah melalui Jalan R.O. Ulin, ketemu Jalan Trikora, kemudian balik kanan. Terus sampai pertigaan, kalau saya nyebutnya dekat rumah sakit idaman itu ada Yutun, balik kanan, terus masuk lagi Jalan Palem, keluar ke Jalan Ayani lagi. Itu rekayasa yang kedua. Rekayasa yang ketiga, semua mobil angkutan barang itu baik dari Banjarmasin ke luar kota maupun luar kota ke Banjarmasin harus lewat Trikora. Jadi tidak boleh lewat Jalan Ayan ini. Itu rekayasa. Namun setelah eksekusi berlangsung, penutupan berlangsung, ya inilah masyarakat kita ini kan hebat netizennya nih. Pakai live streaming segala macam. Pada saat menemukan jalan-jalan yang itu, yang mudah, lalu live lah, lalu masyarakat rame akhirnya. Nah, memang Jerpian tadi akhirnya berlangsungnya kegiatan-kegiatan itu banyak keluhan masyarakat. Ya kami tidak tinggal diam. Tentunya ada beberapa termasuk pernah pada saat sehari atau 2 hari setelah penutupan itu beberapa masyarakat ke kantor kami nih protes ini kenapa gini. Ya sudah kami jelaskan segala macam dan alhamdulillah masyarakat menerima. Terutama masyarakat yang bukan masyarakat sih, pelaku usaha yang ada di sekitaran situ. Pertigaan itu yang ini kayak apa nih, kami selama pekerjaan kami tutup apa enggak gitu kan. Nah, tapi setelah diberikan penjelasan ternyata mereka bisa menerima walaupun ada pekerjaan, usaha mereka tetap jalan gitu kan, karena kita berikan masih ada space lah untuk lewat gitu kan. Ya kami tidak memungkiri berjalannya waktu ya ada saja keluhan masyarakat ini itu ya. Sekali lagi kami mencoba untuk langsung terjun ke lapangan. Kepala Dinas Perhubungan juga sekali-sekali turun ke lapangan. Pernah satu kali kami sampai jam 1:30 subuh terjun ke lapangan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Ya mungkin belum memuaskan, tapi bagi kami sudah berupaya semaksimal mungkin lah. Memang ada rekayasa tertentu yang akhirnya kami sepakati dengan warga sekitar, terutama yang terdampak, misalkan Jalan Embung Sedodadi, kemudian Jalan Kartika, itu sudah ada beberapa poin-poin yang keinginan masyarakat yang kita penuhi akhirnya, tapi tidak hanya sampai di situ, kami juga terus menerima kalaupun masih ada laporan ya kita akan coba selesaikan masalahnya. Intinya tetap berusaha ya lo Pala. Nah, kan hendak melayani yang terbaik juga ya lo Pala. Oke. Tapi Ulun ada sempat melihat di TikTok tuh yang ibu-ibu gas, aduh kayak apa nih kami ada hidup kayak gitu tuh. Itu tuh ada pastilah lapor ke Pian ya lo. Memang tidak sepenuhnya semuanya lapor ke kami, karena memang kalau mungkin ada tempat usaha yang terdampak ya kami sarankan langsung
mengeluarkan keluh kesahnya kepada pihak pelaksana saja. Pihak pelaksana, karena kan sebetulnya kami ini dari Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dan Satlantas Polres Banjarbaru sebetulnya jatuhnya itu backup saja, Om. Backup artinya lebih mengedepankan kepada stakeholder yang memang berwenang. Tapi memang ya kenyataan di lapangannya kami ini tempat curahan hatinya yang pertama, karena kan mungkin kewilayahannya di kami gitu kan, di pemerintah Kota Banjarbaru. Tapi nggak apa-apa, ini adalah salah satu bentuk pelayanan kami kepada masyarakat, keluhan masyarakat kami tampung dan kami coba atasi semaksimal mungkin. Jadinya di Jalan Kartika tuh ada roda 4 jalur. Pernah ada. Kan jadi gini, mungkin ada beberapa oknum, saya menyebut saja oknum yang pada saat mungkin mengemudikan kendaraannya pada posisi lelah segala macam, akhirnya tidak membaca peringatan itu. Akhirnya begitu sampai ke Kartika harus pukul mundur karena kan nggak bisa lewat gitu kan. Nah itu pernah terjadi dan kami juga sudah terima laporan itu, makanya beberapa saat kemudian pada saat laporan itu kami langsung terjun ke lapangan dan melakukan rekayasa langsung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Lalu kami menempatkan beberapa water barrier sehingga roda 4 tidak masuk lagi ke Jalan Kartika itu. Hanya roda 2 yang. Jadi dihalusi aksesnya malah. Aksesnya dihalusi. Namun sawat itu masuk juga berarti diranjahnya water barrier. Iya. Kalau terkait kan tadi di haul tadi itu. Kalau haul tadi karena haul lah ditutuplah kan pertimbangan itu full gitu. Kenapa kada tetap sejalur aja dulu yang ditutup tuh, Pak? Maksudnya? Ya karena pertimbangannya tadi kalau saya memberikan masukan kepada peserta rapat forum lalu lintas, takutnya pekerjaan jembatan itu tidak selesai tepat waktu, sehingga takutnya pada saat haul guru sekumpul jembatan itu tidak selesai, lalu akan menghambat haul guru sekumpul, karena Banjarbaru ini bagi masyarakat Martapura sekarang bukan lagi daerah penopang. Tapi justru Banjarbaru juga sebagai tuan rumah gitu loh. Jadi kami juga semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada haul guru sekumpul, jamaah haul guru sekumpul. Bayangkan Om, haul guru sekumpul yang Januari tadi kalau nggak salah, itu jumlah jamaahnya di angka 5,2 juta. Itu yang tercatat di provider. Artinya masyarakat yang menggunakan handphone. Bayangkan kalau pada saat itu yang punya handphone bawa anak bininya. Artinya bisa saja jumlahnya itu tidak 5,2 tapi justru di angka 6 atau 7 juta kan gitu kan. Nah, pertimbangan itu tadi sehingga saya tidak berpikirnya memberikan masukan bahwa supaya tidak menimbulkan resiko dan semacam kemacetan yang fatal berhari-hari, maka saya memberikan masukan bahwa sebaiknya itu ditutup total supaya maksudnya jembatannya selesai di bulan November, bukan di Desember. Itu kalau seandainya itu pun ternyata belum tuntung juga nih Pak, katakanlah human error atau apapun itu, dampaknya terhadap lalu lintas kayak apa Pak? Kalau haul kan memang akan macet kan, tapi setahu lu dialihkan juga loh Pak. Gini, sekali lagi kita mengacu kepada haul guru sekumpul yang terakhir di bulan Januari itu. Dengan tidak ada rekayasa saja dengan kondisi Kota Banjarbaru pada saat itu dan masyarakat jamaah itu pada saat itu bertepatan dengan hari libur, artinya libur sekolah karena mungkin rasanya itu kenaikan kelas atau pokoknya ajaran baru lah. Nah itu kami baru selesai pengamanan itu sekitar jam 2 subuh. Bayangkan
kalau misalkan jembatan itu tidak selesai, masyarakat yang ingin ke Banjarmasin, Kapuas, ke Kalimantan Tengah, Kalbar itu akan terhambat, dan saya khawatirnya Banjarbaru ini akan terurai besok paginya. Ini kan akan sangat mengkhawatirkan akhirnya. Potensinya kami, walaupun sebetulnya saya yakin masyarakat Banjarbaru, Martapura dengan keadaan seperti ini mereka menerima lah keadaan seperti. Tapi satu sisi kan juga kita harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang lain gitu kan, ya mungkin yang tidak bersinggungan langsung dengan kegiatan haul guru sekumpul. Ini kan apakah nanti ya banyak faktor lah, apakah nanti ada perlu sirkulasi medis, kebakaran, yang lain yang terhambat kan. Makanya kami di Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru setiap kegiatan haul itu berupaya semaksimal mungkin begitu selesai haul semua terurai cepat, sehingga besok itu seperti arus lalu lintas itu berjalan seperti biasa. Oke. Ini Pak, kan dampaknya pengusaha juga sebagian kan di situ ya loh. Kalau masyarakat pastilah karena dialihkan lalu jauh gitu. Itu tuh kan ada lah Pak, mungkin karena memang di sub yang kemana lagi bukanya gitu loh, pastilah ke dinas gitu apalah. Kalau kita POV sebagai pelaku usaha yang di sana, Ujar Haber mengalami penurunan yang signifikan, benar itu Pak? Iya, kami tidak memungkiri. Artinya begitu kami tutup hari pertama pun sudah ada protes nih dari masyarakat, terutama kalau pian sering lewat Jalan Ayan itu masih ada pedagang yang berjual di ex Pasar Brimob. Nah itu mereka langsung protes karena hari itu dagangan mereka otomatis nggak laku gitu kan. Nah makanya seperti saya jelaskan di awal tadi, memang masih ada beberapa keluhan masyarakat, curahan hati masyarakat gitu kan. Kalau memang curahannya itu terkait dengan ruas jalan, arus, insya Allah bisa kami tangani. Tapi kalau sudah terkait dengan penurunan omset segala macam, kompensasi, kami mempersilahkan mereka langsung bersilaturahmi dengan pelaksana saja. Itu adalah Pak agenda dari mungkin dari Buan Dinas atau apa untuk mempertemukan forum itu gitu loh. Kalau sampai ini sih kami belum merencanakan. Cuman di kami di forum lalu lintas tingkat Kota Banjarbaru rencana akan ada rapat sih, melaksanakan rapat forum lalu lintas untuk membahas evaluasi terkaitnya ini. Kami juga nanti akan mencek apakah pekerjaan di lapangan sesuai progres apa enggak nih. Nah, kalau sesuai progres ya alhamdulillah, artinya pekerjaan bisa selesai di bulan November. Kalau terlambat, nah ini kami warning nih. Kemarin kan Anda sendiri berjanji untuk selesai di bulan November kan. Ini ayo lakukan percepatan gitu kan. Soalnya masih lawas nih, malah Agustus, September, Oktober, November masih 3 bulan. Kalau dari perencanaan awal sekitar 5 bulan kemarin mereka ngerjakan 5 bulan, jadi sekitar Juli, Agustus, September, Oktober, November 5 bulan. Itu dia, mungkin kalau kita ambil POP sebagai pengusaha yang di sekitar situ nih, malah kayaknya akan memilih kalau dikaitkan dengan dua pilihan tadi, tutup full dengan proyek selesai di November atau tutup separuh tapi selesai di Desember. Kita sebagai pengusaha kayaknya bakal milih yang setengah, karena separuh yang penting ada harus jalan aja gitu, omsetnya turun-turun. Makanya itu dia. Kami kemarin hanya memberikan masukan. Ternyata masukan kami diterima. Nah, diterima artinya dilakukan penutupan secara total. Tapi memang ada beberapa pekerjaan persiapan yang mohon maaf sekali lagi kalau saya bercerita ke belakang tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga. Yang terutama adalah mereka tidak melakukan sosialisasi. Sehingga maksud saya gini, kalau sosialisasi ini kan nanti biasanya ada win-win solution. Nah ya kan, terhadap pelaku usaha di situ. Apakah nanti pihak ketiga memberikan kompensasi atau gimana itu kan nanti di dalam forum sosialisasi itu biasanya. Tapi kan karena
sosialisasi itu bukan kewenangan kami tidak bisa melaksanakan. Makanya kalau ada keluhan terkait penghasilan segala macam, ya kami sarankan mereka langsung bersilaturahmi saja kepada pihak pelaksana. Mudahan ada solusi-solusi yang tepat gitu kan. Ya mudah-mudahan ada forum untuk menemukan itu malah. Ya. Karena umum bayangkan, Julun nih bersyukurnya kita berusaha ada di situ nih, malah maksudnya satu sisi dengan 5 bulan omset nurun tuh kayaknya akan ada yang karyawan-karyawan mungkin di pengerempengan atau apa. Sekali lagi kita sudah berupaya untuk tetap menjaga agar pelaku usaha itu tidak mati. Nah, salah satunya adalah kami tetap membuka ruang membuka ruang di jalur penutupan itu untuk masyarakat umum bisa menuju ke tempat usaha tadi. Di situ kan ada yang jual figura, ada jual aki atau spare part, ada yang rumah makan, ada yang dokter juga, klinik kalau nggak salah, ada yang jual kasur-kasur gitu kan. Nah, kami tidak tutup total. Dan silahkan cek saja di lapangan, di ruas jalan di depan masjid itu ada informasi-informasi toko ini tetap buka, toko ini tetap buka, toko ini tetap buka gitu kan. Jadi masyarakat tetap bisa masuk. Berpotensi terhadap mungkin kecelakaan karena kemacetan itu tadi, malah bahkan ulun dengar di haul-haul sebelumnya pun ada yang sampai meninggal, ada yang sesak napas, rumah sakit itu sudahnya. Mungkin untuk menghindari itu juga sebagian malah, lalu menghindarilah haul itu jangan sampai di situ menjadi sumber kemacetan tambahan kayaknya malah. Sumber kemacetan tambahan. Nah, tapi kalau itu tadi disetujui, berarti Pian sudah berdiskusi dong antar dinas dengan pekerja, berarti malah dengan dan makanya tadi kami waktu rapat forum lalu lintas tingkat provinsi di Banjarmasin itu usul dari saya. Tapi yang usul kan saya cuma usul, tidak bisa menetapkan gitu kan. Yang pada saat itu yang hadir adalah dari jajaran BPJN, Dinas Perhubungan Provinsi, kemudian dari Direktorat Lantas Polda Kalsel, kemudian stakeholder yang lain, PU Provinsi, PU Kota Banjarbaru, Disub Kota Banjarbaru, Polresta Banjarbaru. Nah, kalau usulan kan dari saya. Tapi kalau forum menyatakan, enggak, kita sepakat per fase aja misalkan, ya itu forum. Nah, ternyata usul saya diterima gitu kan. Posisinya kan seperti berarti itu yang hadir di situ udah di sub provinsi, udah kontraktornya pun. Tapi yang dari masyarakat ada nggak? Karena itu rapat forum lalu lintas provinsi, makanya waktu rapat kemarin kami mengusulkan juga agar dilakukan sosialisasi ke masyarakat, karena keputusan di provinsi udah gini nih. Sosialisasikanlah Bu Nikam lah ke masyarakat. Kan, kalau untuk kewenangan sosialisasi kan tidak di kami. Kami memberikan input. Nah, itu di pelaksana malah. Iya, konsekuensinya kan di pelaksana. Nah, makanya kata saya tadi memang ada beberapa item dari beberapa item pekerjaan persiapan yang belum dilaksanakan. Makanya menimbulkan polemik. Tapi ya dalam hal ini kami juga memohon maaf kalau Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terkesan tidak maksimal. Tapi sebetulnya kami juga sudah all out gitu kan untuk menanggulangi hal ini. Cuman ya memang satu sisi banyak fasilitas rekayasa kami yang dilanggar oleh masyarakat. Contoh di Bundaran Palem itu kan kita tutup water barrier tuh. Water barrier itu yang kotak-kotak oranye itu yang pembatas jalan. Setiap hari jajaran kami Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dan Satlantas Polres Banjarbaru itu membujurakan ulang. Jadi kalau malam itu ada yang buka. Kalau bukanya sedikit hanya untuk ukuran sepeda motor nggak ada apa-apa. Ini ukuran mobil. Jadi mereka. Nah, itulah masalah. Sekali lagi, terkadang usaha kita maksimal, kalau masyarakat banyak yang tidak mematuhi ya sepertinya kita mau gimana lagi. Nggak usah di situ, di pertigaan di depan Brimob itu aja kan ada water barrier terpasang tuh yang mengatur supaya masyarakat harus belok ke kiri. Ya itu pun banyak yang dilanggar. Kayak apa? Artinya kan gini, kami menganggap bahwa
dari Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, Satlantas Polres Banjarbaru, kemudian di provinsi, Direktorat Lalu Lintas Jalan Polda Kalsel, pihak penyedia sebetulnya sudah merencanakan. Saya hanya bisa menghimbau masyarakat, mari kita patuhi segala apa yang sudah direncanakan dan rambu-rambu yang telah kami pasang. Sebetulnya itu aja sih. Kuncinya apabila ada masyarakat yang mau patuh aja itu enak sih. Menjawab secara penuh keluhan masyarakat juga Pak lah. Cuma sekadang kita buruk. Gini Om, dalam setiap rekayasa lalu lintas itu pasti ada perubahan. Namanya kan rekayasa. Artinya yang sepertinya harusnya lewat lurus, ini jalannya agak berliku sedikit. Nah, kadang ada sebagian masyarakat yang tidak mau menerima agak berliku-liku gitu. Contoh yang dulu ya beberapa waktu yang lalu pemasangan lampu merah di Samsat ini. Waktu awal-awalnya masyarakat ini di sosmed ini kenapa gini? Gini kan? Tapi setelah dipasang, enak juga teratur gitu kan. Nah, itu memang bagi kami ya lumrah aja. Masyarakat di awal gini. Nanti sudah terbiasa dengan seperti itu ya pian sekarang mungkin nggak mendengar lagi keluhan masyarakat terkait apel di Samsat itu waktu awal-awal. Wah. Iya bujur Pak, itu viral juga tuh. Sama lampu merah di muka Ajat Pak. Ya, dulu kan viral itu. Iya. Sempat tapi ini ditutup Pak. Ya ada pertimbangan khusus. Nah kami masih melakukan analisis. Nanti mungkin selebihnya akan kita setelah analisis itu akan kita laporkan dengan Ibu Wali Kota. Oke, itu penutupan tuh udah lumayan lawas ulun lihat Pak. Oke, makanya ada beberapa pertimbangan yang kami perlu lakukan. Nanti setelah pertimbangan ini selesai, kami belum bisa mempublish ini pertimbangan-pertimbangannya. Oke, siap. Oke, balik ke itu aja, kita ke jembatan tadi Pak. Jembatan ini proyek provinsi Pak. Ya, APBN lah. APBN dan yang melaksanakan adalah Balai Jalan. BPJN, Balai Pelaksana Jalan Nasional. Proyek nasional. Oke, ini ada ulun melihat komentar di sosmed tuh Pak. Ya, seberapa urgen gerang kayak itu kok bisa hendak di gitu. Ini saya mencoba menyampaikan apa yang saya tangkap dari paparan pihak BPJN. Artinya mohon maaf ya, ini saya perlu kita garis bawahi dulu nih. Ini bukan dari saya, tapi saya mencoba menyampaikan apa yang menjadi bahan paparan oleh BPJN. Jadi tolong jangan di-cut nih. Iya. Jadi kondisi jembatan yang awal itu ada 3 bagian. Jadi di tengah-tengahnya beton. Beton gini, kemudian ulin, jembatan ulin, kemudian beton lagi. Nah, yang menjadi masalah pada struktur ulin ini karena waktu dan segala macam di bawahnya sudah mengalami kropos dan kalau bahasa Banjar di jabuk. Nah, ya. Kalau memang masyarakat menilai bahwa ini ada apa-apa jembatannya karena melihatnya dari atas. Sedangkan dari struktur bawah jembatan itu sudah mengalami kropos. Itu yang pertama. Yang kedua, jembatan ini dilalui oleh sungai bawahnya. Nah, tidak dipungkiri lagi kondisi Banjarbaru pada saat-saat tertentu debit airnya kalau hujan tinggi. Bujur Pak. Kan? Nah, right, setuju? Setuju itu. Kalau di situ banjir kan. Makanya salah satu pertimbangan dari BPJN adalah melebarkan box culvert di bawahnya. Perlakuan ini kalau pian ingat, perlakuan ini sama dengan jembatan di SMP 9. SMP 9. Right? Connect ya. SMP 9 itu awalnya lebarnya hanya 3 meter. Kemudian dibangun ulang, lebarnya jadi 10 meter yang di bawah jembatannya itu. Untuk
arus air. Arus air ya. Nah, sama perlakuannya seperti itu. Cuma bedanya itu bukan jalan utama. Nah, bedanya itu. Memang SMP 9 bukan jalan utama. Iya. Ya, ada dua hal itu yang menjadi dasar pemikirannya. Nah, mudahan kedepannya ini, tapi memang kami warning juga sih kepada pihak pelaksana bahwa hati-hati kata saya di Oktober, November takutnya curah hujan meningkat. Kalau pekerjaan ini nggak selesai, malah ini yang penyebab utama kebanjiran malah jembatan ini. Iya, kalau sekarang kan kita masih kondisi curah hujan nggak begitu tinggi nih, spot-spot kecil-kecil saja. Malah sekarang kita lagi karhutla lagi kan. Nah, saya sudah warning nih. Nanti di bulan Oktober, November, Desember hati-hati kata saya. Jangan sampai jembatan ini nggak selesai, banjirnya datang. Bukan banjir sih, air volume debitnya tinggi, jembatan nggak selesai. Ini malah menambah menjadi faktor penyebab debitnya air kebanjiran. Iya. Bukan malah jadi obat, malah jadi penyakit. Iya. Tapi ini Pak, kalau terkait dengan, berarti ada studi dulu Pak lah di bawah, jadi saya tahu itu BPJN yang melakukannya. BPJN yang melakukan. BPJN ada di Banjarbaru kayak itu Pak. Ada, mereka kantornya di Kaitangi, Banjarmasin. Oh, jadi per provinsi gitu. Mereka ada kewenangan wilayahnya, kewenangan terutama mengerjakan jalan dan jembatan yang ruas jalannya menjadi kewenangan nasional. Kalau Ayan ini kan kewenangan nasional. Jadi Bu Sidin gawinnya salah satunya adalah studi kelayakan istilahnya malah di beberapa titik mungkin lah. Mereka melihat jembatannya itu kondisinya seperti itu. Makanya lalulah ada usulan makanya untuk itu. Saya bilang tadi kalau masyarakat hanya melihat atas ya memang tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau struktur di bawahnya dilihat, yang bagian kayu ulinnya sudah lepas semua di bagian bawah. Lalu bahaya Pak. Nah, ya apalagi mohon maaf, ini kan jalur utama nih. Trans Banjar Bakula yang bis kalau orang nyebut bis Tayo tuh. Kan lewat situ semua. Terus mobil-mobil BBM segala macam besar lewat semua situ semua kan. Nah, ini kan ya maksud saya gini, ini saya juga menyambut positif perbaikannya jembatan ini karena kalau pian lewat jembatan itu ada semacam penurunan. Merasa nggih. Nah, kan. Ya, kira dasarnya, Pak. Nah, itu karena struktur jembatan itu kan di air. Nah, karena tonase mobil itu setiap hari makin besar segala macam, maka struktur jembatannya tidak mampu lagi menahan beban, sehingga ya kalau kita tiap hari lewat mungkin nggak kerasa gitu kan, tapi kalau orang yang sebulan sekali, 2 bulan sekali itu elevasi turunnya sangat kerasa gitu. Nah, makanya strukturnya diperbaiki dan informasi yang saya terima dari pihak pelaksana itu jalannya dinaikkan sekitar jembatannya dinaikkan sekitar 80 cm dari kondisi awal. Jadi nanti jalan itu tidak ada lagi yang turun terus naik lagi. Nah, itu semua nanti landai. Gitu. Itu rencananya kayak itu Pak. Rencananya seperti itu, tapi saya juga tidak tapi itu kan berdasarkan informasi yang saya terima dari BPJN. Luar biasa, mudah-mudahan lancar aja. Nah, saya sudah mewanti-wanti juga, artinya tolong selesai tepat waktu. Jangan sampai pengorbanan masyarakat sia-sia jadi. Nah, itu setuju banget tuh Pak itu. Asli sih. Jadi sebenarnya secara alur malah dari studinya si BPJN tadi terus tuh masuk ke forum Pak? Forum lalu lintas angkutan jalan tingkat provinsi. Lalu diusulkan yang ampun usulan tuh siapa Pak? Diusulkan apanya Pak? Untuk ayo ini kayaknya perlu dibaiki. BPJN? Dari BPJN. BPJN punya program dia. Oke. Siap. So, kayaknya udah panjang lebar Pak. Kita terkait jembatan nih Pak ini. Mungkin di luar kamera aja lagi kita boleh. Thanks semuanya dulu untuk Bang Adi Royan. Terima kasih banyak. Pian mungkin menjadi salah satu perwakilan untuk
suara dari dinas lah gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan lah buat kawan-kawan yang mungkin merasa jadi korban juga Pak, yang mungkin merasa ini belum efektif ataupun semacamnya gitu loh. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.